Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Dua pujian yang akan kita medley bersama-sama. Bangkit serukan nama Yesus dan mulia namamu Tuhan. Dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan, kita mau angkat pujian ini. Kita mau bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasanya, nyatakan kuasanya. Kita mau katakan bersama-sama, kita mau bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa nama Yesus, menara yang lain.
boleh semakin dimuliakan. Karena Dia adalah nama di atas segala nama. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita diselamatkan. Kita bersyukur kalau kita boleh mengenal Dia. Mari kita pun mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk semakin mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Kita akan persiapkan dengan sebuah pujian, ubah hatiku. Supaya mengalami kemajuan, pertumbuhan, kedewasaan di dalam Tuhan. Kami terus dituntun dan dibimbing untuk mengalami kasih setia dan kemurahan Tuhan yang membawa kehidupan kami, pengenalan kami akan Engkau semakin mendalam.
Terima kasih Tuhan, bermohon biarlah Roh Kudus yang menolong kami, menguasai, membimbing dan memberi pengertian-pengertian rohani untuk firman Tuhan yang kami dengar, untuk kami terima pada saat ini. Hamba-Mu memohon Engkau melayakkan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Dan nama-Mu yang diagungkan tinggi. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami siap mendengar dan menerima firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan Oktober. Ya, bulan Oktober, tanggal 21 Oktober itu merupakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-35, ya 35. Dan panitia atau tim kecil sudah mencoba untuk mempersiapkan, dan hari ini nanti jam 12 ada rapat panitia perancang gereja. Panitia HUT salah satunya akan melaporkan apa yang telah didiskusikan, disepakati, dan dijadwalkan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, di bulan Oktober ini kita bertekad bersama untuk semakin mengalami pertumbuhan rohani, ya pertumbuhan rohani di dalam kehidupan saya dan Ibu Bapak Saudara. Pagi ini teks bacaan Alkitab firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita menjadi teks khotbah Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11, dan dari dua ayat ini saya memberi judul Mengenal Yesus dan Kuasa Kebangkitannya. Besok Minggu dalam teks yang sama, ya, dalam teks yang sama selama 3 minggu. Jadi hari ini, kemudian minggu besok mengenal persekutuan dalam penderitaannya, kemudian tanggal 17 Pak Yohanes Wijaya akan menyampaikan firman Tuhan dalam teks yang sama, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, ya, menjadi serupa dengan Kristus. Dan tanggal 24 saya akan berkhotbah dari Filipi pasal 3, pasal yang sama, mulai ayat 12 sampai yang ke-15 itu menjadi teks khotbah saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, ya, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Slide berikutnya saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua, 2 ayat ini, ya, 2 ayat ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu dalam terjemahan baru seperti yang Alkitab kita pegang, ya. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya mengutip dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya. Dan saya berharap bahwa saya sendiri akan dihidupkan dari kematian. Bapak Ibu Saudara, dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, menurut ada penekanan yang luar biasa, satu-satunya yang saya inginkan. Jadi
Bapak Ibu Saudara, kalau terjemahan baru itu dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih tajam lagi, ya lebih tajam lagi. Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya, kata Paulus, ya supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Lalu slide berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kalimat satu-satunya, jadi saya mengutip dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, kalimat satu-satunya menunjukkan bahwa Rasul Paulus tidak ada keinginan lain. Bahwa Rasul Paulus tidak ada keinginan lain. Atau tidak ada keinginan lain yang diinginkan oleh Paulus kecuali mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Coba mari kita renungkan bersama-sama. Apakah mungkin sebagai seorang manusia yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini menjalani semua aktivitas, ada banyak peluang, ada banyak kesempatan yang dapat diraih, dapat dicapai, ya dapat dikejar, ya dapat dikejar. Tetapi Paulus berkata satu-satunya yang ku ingini, satu-satunya yang saya ingini ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dan kuasa kebangkitannya. Bisa ditayangkan di slide depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dahulu dia miliki? Paulus ya. Apa yang dahulu dia miliki, yang dia banggakan, dan bahkan dia anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan itu, slide sebelumnya, ya, yang menguntungkan itu seperti tercatat di dalam Filipi pasal 3 ayat 4-6, nanti saya bacakan. Semuanya dia lepaskan. Apa yang dahulu dia miliki, apa yang dahulu dia banggakan, apa yang dahulu dia anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan itu, Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, aku lepaskan. Saya membacakan Bapak Ibu Saudara ayat 4-6 dari Filipi pasal 3. Dari Filipi pasal 3. Demikian. Ayatnya 4 sampai yang ke-6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Paulus berkata, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8, tidak kurang dan tidak lebih dari peraturan Yahudi, ya, tradisi Yahudi, ya. Lalu dari bangsa Israel sebagai bagian daripada umat pilihan Allah, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, ahli dalam kitab Taurat. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, seperti dikehendaki oleh banyak orang. Aku melakukan itu, aku mengerjakan itu, dan itu menjadi sesuatu kebanggaan, menjadi sesuatu yang wah, karena saya seorang yang berani menumpas jemaat Tuhan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat, aku tidak bisa diragukan, tidak ada orang yang dapat mencela dan mencari kesalahan, karena aku memang orang yang taat terhadap Taurat. Tetapi ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu yang
segala sesuatu ku anggap rugi, semuanya itu yang didaftarkan di atas sebelumnya tadi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, semuanya ku anggap rugi karena pengenalanku terhadap Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, ini yang saya ingin katakan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, oleh karena Kristus maka aku lepaskan semuanya itu, apa yang aku daftarkan tadi. Ada masalah dengan internet ya? Ya memang beberapa hari ini hampir semua lokasi sedang bermasalah ya, sedang bermasalah. Mungkin tolong diberitahu di grup jemaat kalau sedang bermasalah, dan saya lanjut untuk khotbah. Ya, saya lanjut untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang didaftarkan di atas tadi sebagai orang Ibrani, sebagai orang Israel, disunat pada hari yang ke-8 dan lain-lain itu, oleh karena Kristus maka semuanya itu dia lepaskan. Kata esimioten atau aurtos yang diterjemahkan di sini dengan aku melepaskan. Ya, aku melepaskan berarti aku merugi. Ya, aku merugi. Rasul Paulus merasakannya sebagai suatu kerugian. Karena itu dia lepaskan. Ya, karena itu dia lepaskan. Orang mungkin menganggap sebagai sebuah keuntungan di depan karena tidak ada seorang pun yang berani menganiaya jemaat. Rasul Paulus adalah seorang yang berani menumpas anak-anak Tuhan yang hidup di jalan Tuhan. Dia menjadi pelaku daripada hukum Taurat. Orang lain menganggap itu sebagai sesuatu yang menguntungkan karena pasti akan mendapat penghormatan dari orang lain. Sementara orang ini pun mencari sesuatu bentuk-bentuk yang lain, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semuanya itu dia lepaskan. Semuanya itu dia lepaskan, dan itulah sebabnya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, yang ku kehendaki, yang aku inginkan satu-satunya, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan kuasa kebangkitannya. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, kata mengenal, saya ingin menjelaskan. Kata mengenal, gnonai auton, adalah dipakai untuk menyatakan adanya hubungan atau persekutuan yang nyata. Bukan saja sebagai sebuah bayangan atau impian, tetapi sesuatu yang realita, sesuatu yang nyata, sesuatu yang memang dikerjakan oleh Paulus. Dia mengenal, dia membangun adanya hubungan persekutuan yang nyata, yang dimiliki sekarang, artinya pada waktu itu, di dalam hidup Rasul Paulus dengan Kristus. Bukan sekedar mimpi, bukan sekedar formalitas. Ya toh? Kan banyak generasi sekarang formalitas saja, sebatas formalitas. KTP-nya Kristen tetapi tidak pernah hubungan, relasi, persekutuan itu menjadi nyata dalam kehidupannya. Ya, dalam kehidupannya ada banyak orang KTP-nya memang Kristen, namanya jelas Stefanus, Petrus, Filipus, Matius, dan sebagainya. Hanya di KTP. Tetapi persekutuan hubungan itu, pengenalan itu bukan menjadi sesuatu yang nyata di dalam hidupnya. Dan Paulus seperti itu, Bapak Ibu. Apalagi
Sekarang Bapak Ibu Saudara, tantangan. Saya seringkali dan saya kira banyak pengkhotbah, banyak ibu bapak saudara kalau diberi kesempatan menyampaikan renungan kemungkinan berkata, apalagi sekarang tantangan yang luar biasa, tantangan iman yang luar biasa ketika harus melalui online, ya toh? Tantangan yang luar biasa. Kapan kita bisa bersekutu secara kasat mata? Susah. Sekarang pun kan ketetapan pemerintah dikatakan 50% dari kapasitas ruangan. Tetapi ada kalimat yang menyatakan tidak lebih dari 50. Ya kan? Jadi kapasitas 50% dari kapasitas ruangan, tetapi ada klausul berikutnya tidak boleh lebih dari 50. Padahal ruangan gedung gereja ini bisa lebih dari 50. Ya toh? Kalau bicara 50%, masih bisa di balkon, masih bisa di ruang kaca. Tetapi ya tidak lebih dari 50. Ya, yang ditetapkan. Menjadi persoalan, menjadi tantangan sendiri, bahkan mungkin orang menganggap wah lebih nyaman. Tidak harus pergi ke gereja, tidak harus membuka link, ya toh? Tidak harus membuka link. Menjadi tantangan tersendiri. Ada banyak orang Kristen yang sekarang ini mungkin sedang mengalami kemerosotan rohani. Orang mungkin berkata, aku bisa berdoa. Benarkah berdoa? Ya, benarkah orang-orang Kristen berdoa secara pribadi bersama keluarga? Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang Paulus wujudkan dalam kehidupan dia. Dia ingin terus mengenal dia. Paulus terus ingin mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, dan itu bukan sekadar mimpi, tetapi dia perjuangkan, dia wujudkan menjadi sebuah hubungan persekutuan yang menjadi realita sesungguhnya, kenyataan. Sekalipun tentu banyak tantangan. Pertanyaannya adalah, mengapa Paulus ingin mengenal dia dan kuasa kebangkitannya terus-menerus? Mengapa Paulus ingin membangun hubungan persekutuan dengan Kristus terus-menerus? Tidak berhenti, tidak dikalahkan oleh karena berbagai tantangan zaman. Dia ingin terus. Mengapa? Itu pertanyaannya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan 3 hal. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya adalah menyadari bahwa kuasa yang dinyatakan dalam kebangkitannya dari antara orang-orang mati adalah kuasa yang memenuhinya sekarang sebagai Tuhan yang hidup. Saya mengulang, mengapa Paulus memiliki hasrat yang tinggi mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, yaitu membangun hubungan dan persekutuan yang nyata, dan itu terus-menerus karena kesadarannya bahwa kuasa yang dinyatakan dalam kebangkitan Kristus itu dari antara orang-orang mati adalah kuasa yang memenuhinya sekarang sebagai Tuhan yang hidup. Kristus yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati itu. Kristus yang hidup, yang memenuhi, yang tinggal di dalam kehidupan Paulus. Dan itu menjadi kebanggaan Bapak Ibu Saudara. Menjadi kebanggaan karena Kristus hidup dari antara orang mati. Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan itulah yang memenuhi hidupnya sekarang. Mestinya itu menjadi kebanggaan kita, Bapak Ibu Saudara. Tadi sekilas dalam pelajaran sekolah minggu, Pak Hendra Rame memberi kesempatan kepada peserta sekolah minggu kelas dewasa, pria dan wanita. Kesan apa terhadap materi pelajaran dari pelajaran pertama sampai yang ke-12, bahkan 13 hari ini? Banyak semua memberi kesan, lalu saya ikut juga memberi kesan. Kesan saya apa? Ada materi,
di situ, ada pelajaran di situ bahwa Yesus Kristus Allah mengasihi umatnya yang berdosa. Allah mengasihi umatnya yang berdosa. Itu sangat mengesan Bapak Ibu Saudara, karena dampaknya besar sekali ketika Kristus mengasihi umatnya yang berdosa. Adakah umat manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Termasuk saya adalah orang yang amat sangat berdosa. Termasuk saya adalah orang yang amat sangat berdosa. Dan karena itu sudah selayaknya saya menerima hukuman. Tetapi karena kasih Allah kepada umatnya yang berdosa, termasuk kepada saya, maka saya dibebaskan dari hukuman dosa itu. Dan tidak ada cara lain. Salah satunya di antaranya, saya harus memberi diri saya, hidup saya, untuk menjadi pelayan Tuhan. Itu sebagai ucapan syukur. Ya, sebagai ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menyadari betul bahwa Kristus yang bangkit itu telah hidup di dalam hidupnya. Dan dia ingin terus mengenal. Dia terus ingin mengalami kuasa kebangkitan itu di dalam hidupnya. Di dalam hidupnya. Dan mestinya ini terjadi dalam diri kita semua, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, menyadari bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati yang sekarang hidup di dalam kehidupan kita. Yang sekarang hidup di dalam kehidupan kita. Kalau Kristus yang adalah Tuhan hidup di dalam kehidupan kita, maka mestinya kita mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kita mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Karena dia Tuhan. Ya, karena dia Tuhan yang hidup, yang tinggal di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya adalah menyadari bahwa kuasa kebangkitannya dari antara orang-orang mati adalah kuasa yang mengubah hidup kita. Adalah kuasa yang dapat mengubah kehidupan kita, memperbaharui kehidupan kita. Tidak ada kuasa lain kecuali kuasa Yesus Kristus yang dapat merubah kehidupan kita, yang dapat mengubah karakter yang buruk yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Barang siapa di dalam dia adalah ciptaan baru. Hanya di dalam Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami perubahan karakter, ya kita harus mengenal lebih dalam kepada Kristus. Tidak ada jalan lain, saudara. Tidak ada. Tidak ada sekolah yang mampu mengubah karakter. Karena itu apa basicnya sekolah kita? Visinya sekolah kita. Dasarnya pondasi sekolah kita, Injil. Karena dari Injil itulah murid bisa diubahkan karakternya. Apa ya? Suara saya mau sampai apa itu? Mengeluarkan sulit. Tapi kalau orang tinggal di dalam Kristus, dia mestinya mengalami perubahan karakter. Karena memang disitulah kuasa kebangkitannya dari antara orang-orang mati adalah kuasa yang mengubah. Yang sanggup mengubah, yang dapat mengubah. Paulus seperti apa sih? Tadi dikatakan ya bengis sekali dia. Dia bengis sekali sampai dia minta surat. Dan dia diberi karena memang dia terhormat. Dia orang yang terhormat, dia diberi surat. Untuk pergi ke kota Damsyik dengan satu tekad membunuh, memenjarakan, menyiksa anak-anak Tuhan. Tetapi oleh karena kuasa kebangkitannya, dia diubahkan. Dia diubahkan menjadi orang yang tadinya bengis, menjadi tidak bengis. Orang yang tadinya bencinya luar biasa terhadap orang-orang percaya, menjadi mengasihi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, implementasinya ya kalau kita ingin supaya kita
mengalami perubahan karakter kita, mari kita mengenal lebih dalam kepada Yesus Kristus. Kalau kita ingin suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita mengalami perubahan hidup, mari membawa mereka untuk mengenal Yesus Kristus. Ya, untuk mengenal Yesus Kristus, karena hanya Dia yang mampu mengubah, memperbarui hidup manusia. Ya, hidup manusia. Lalu yang ketiga. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya adalah menyadari bahwa kuasa kebangkitannya dari antara orang-orang mati adalah kuasa yang menjamin. Adalah kuasa yang menjamin kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya yang diinginkan oleh Rasul Paulus tidak pernah berhenti. Dan itu menjadi sebuah kenyataan dalam proses perjalanan hidupnya, karena dia tahu persis, karena dia menyadari secara utuh, karena dia percaya secara penuh bahwa kebangkitan atau kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu adalah menjadi jaminan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Menjadi jaminan kekal. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 15, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman saya dan juga iman Bapak Ibu Saudara. Menjadi sia-sia. Tidak ada artinya kita pergi ke gereja berbakti. Tidak ada artinya kita melayani. Tidak ada artinya kita memberikan persembahan maupun persepuluhan, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi justru oleh karena kuasa kebangkitannya itulah yang menjamin saya dan saudara untuk memiliki kehidupan kekal. Oleh karena kita percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini harus terus menjadi keyakinan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap kehidupan bergereja kita. Terhadap kehidupan iman Kristen kita. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita dijamin oleh undang-undang. Ya, sekalipun kita dijamin oleh undang-undang, kita tidak pernah tahu bagaimana nasib ya perjalanan iman Kristen kita. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami sepertinya hampir teraniaya sebagai orang Kristen. Tak pernah tahu. Sekalipun undang-undang menjamin. Sekarang ini masih banyak sekali orang-orang yang teraniaya. Mendapat tekanan-tekanan. Tetapi ketika kita meyakini bahwa kuasa kebangkitannya itu menjamin kehidupan kekal kita, maka kita tidak akan pernah lari dari iman kita seperti apapun tantangan yang kita hadapi. Saya rindu sekalipun seperti nama saya, seandainya saya harus dirajam, saya berdoa supaya tidak akan pernah lari dari iman saya, dari panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Mengapa? Karena di dunia ini hanya sementara. Bapak Ibu sanggup hidup 200 tahun? Tidak sanggup. Tidak sanggup. Ya, 125 gitu aja kayaknya sudah mele-mele ya. Sudah apa? Mele-mele itu apa ya? Sudah ngus-ngusan. Ya, sudah ngus-ngusan. Saya ini sekarang khotbah seperti ngus-ngusan saya. Hanya sementara. Jadi mari mengenal Kristus lebih dalam lagi.
pengenalan akan Kristus itu mari benar-benar kita wujudkan. Bukan hanya mimpi. Bukan hanya sebuah keinginan. Tetapi kita wujudkan. Kita wujudkan. Jangan terlena Bapak Ibu Saudara, jangan terlena. Jangan terlena. Saya minta tim multimedia, biasanya kan fotonya itu selalu setelah selesai ya. Jadi setelah selesai gitu. Dan biasanya kalau sudah selesai khotbah, itu sudah banyak yang keluar dari Zoom. Lalu saya minta sementara saya khotbah, foto. Karena biasanya juga ada yang datang masuk Zoom itu hampir khotbah. Ya, hampir khotbah. Tadi saya mau naik ke sini, saya lihat ada sekitar 72. Nggak tahu sekarang ada berapa. Ya. Kalau lebih berarti masuknya menjelang saya khotbah. Gitu. Saya ingin lihat. Bukan saya ingin menghakimi, enggak. Tetapi saya ingin menolong mereka untuk mari ayo bertumbuh bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan sakit hati kalau saya japri ya. Kalau saya ingatkan. Ya, enggak apa-apa, enggak dibalas, enggak masalah bagi saya. Ya. Jadi, karena memang itu tugas saya. Itu bagian daripada penggembalaan saya. Ya, supaya saudara sebagai umat Allah tidak terbayangan menjadi umat Allah. Hubungan saudara, pengenalan saudara kepada Kristus tidak hanya sebatas mimpi. Tetapi realita, nyata dalam proses perjalanan kehidupan kita. Mengapa? Karena yang ketiga ini, kuasa kebangkitan Kristus itu menjamin kehidupan kekal bagi kita orang-orang percaya. Ya, bagi kita orang-orang percaya. Jadi praktekkan itu dalam kehidupan berumah tangga, berkeluargamu, ya. Jangan sampai anak-anak kita melihat kita, kok papa mama enggak pernah berdoa ya? Kok papa mama enggak pernah baca kitab ya? Kok papa mama enggak pernah pergi ke gereja ya? Kok enggak buka Zoom? Jangan sampai anak-anak kita berkata seperti itu. Bahkan mari kita mengajak mereka. Ya, mengajak mereka. Ada banyak tantangan, kendala. Tetapi yakinlah ketika niat baik kita untuk mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya itu semakin mendalam, Tuhan akan beri jalan keluar untuk kita menang. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama terus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari terus bertumbuh. Jangan merasa saya sudah sekian tahun menjadi orang Kristen. Tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah lulus pengenalan kita. Kita harus terus mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia sampai akhirnya ajal itu menjemput saya. Ya, ajal itu menjemput kita, selesai, lulus, karena kita langsung masuk kemana? Ke tanah surgawi, di mana Allah Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya bukan sekedar mimpi, impian, keinginan, tetapi mari kita wujud nyatakan dalam praktek kehidupan kita dari hari ke hari. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, silahkan tunduk kepala. Mengambil kesempatan untuk bersaat teduh sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memotivasi kita, mendorong kita, mengingatkan kita betapa mutlaknya kita harus terus-menerus mengenal Dia, yaitu mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya. Paulus tidak merasa puas, Paulus tidak merasa cukup sekalipun dia
secara rohani luar biasa, mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dikagumi oleh banyak orang karena kerendahan hatinya, karena pengalaman perubahan hidupnya. Tetapi dia berkata, satu-satunya yang saya inginkan ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Berarti tidak berhenti. Dan itu nyata. Itu realita dalam perjalanan hidup Paulus sampai ajal menjemput dia. Sampai ajal menjemput dia. Mengapa? Karena dia sadar betul Kristus telah hidup di dalam hidupnya. Kristuslah yang mengubah hidupnya. Dan Kristuslah yang menjadi jaminan hidup kekal bagi dia. Renungkan firman Tuhan ini. Kalau memang Bapak Ibu Saudara, anggota keluarga Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang hanya sebatas mimpi, sebagai impian, keinginan, tetapi belum menjadi sebuah kenyataan, yaitu membangun hubungan persekutuan yang nyata dengan Kristus. Berubahlah. Ambillah keputusan dalam pribadi Bapak Ibu Saudara masing-masing. Wujudkan itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, anak-anak, dari hari ke hari. Bersekutu, membangun relasi dengan Tuhan. Supaya pengenalan kita terhadap Yesus Kristus semakin mendalam. Sehingga guncangan apapun yang menimpa kita, kita tidak pernah akan lari meninggalkan Kristus, meninggalkan iman kita kepadanya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara masing-masing mengambil sebuah keputusan secara pribadi. Sementara singer akan menyanyikan nyanyian responsif, ku percaya janjimu. Silakan Bapak Ibu Saudara mengambil sebuah keputusan pribadi, meresponi firman Tuhan yang disampaikan untuk kita semua pagi ini. Kau nyatakan bagiku
Ibu Saudara, silakan mendoakan keputusan Bapak Ibu Saudara. Datanglah secara pribadi kepada Tuhan. Katakan apa yang menjadi keputusan Bapak Ibu Saudara. Taruhlah tangan kanan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak di dada Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Tuhan menghargai apa yang menjadi keputusan dan doa Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama di tempat masing-masing, tetap menaruh tangan kanan di dada Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian responsif ini. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu Bapa dalam surga, terima kasih oleh karena kasih setiamu yang begitu besar. Firman Tuhan kembali meneguhkan dan mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan biarlah Tuhan kami sebagai umat pilihan-Mu, sebagai orang-orang percaya yang telah mendapatkan anugerah keselamatan itu, kami ingin terus mewujudkan dalam praktek hidup kami, dalam pengenalan kami akan Engkau dan kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Supaya goncangan apapun, persoalan apapun, tantangan apapun yang kami hadapi, tidak akan pernah menggeser keyakinan iman kami kepada Yesus Kristus. Kami tidak akan lari dari iman kami. Bahkan kami semakin teguh, kami semakin kuat karena kami terus-menerus mewujudkan dalam praktek hidup kami, menyatakan dalam praktek kehidupan kami, pengenalan kami akan Engkau melalui hubungan dan persekutuan yang nyata dengan Engkau. Berkatilah kami semua dengan firman-Mu.
dan dimuliakanlah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Stefanus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari bertekad dan terus mengejar pengenalan akan Kristus. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita, Dia sudah memberikan teladan untuk kita senantiasa memberikan yang terbaik. Mari saat ini kita pun mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan, persepuluhan maupun persembahan kita yang lain. Firman Tuhan mendasari dalam kita memberi dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada siang hari ini. Bapa yang dalam surga, saat ini di tengah ibadah kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Berikan kepada kami hati yang benar, hati yang tulus untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagimu. Dan pakailah ya Tuhan persembahan persepuluhan maupun persembahan kami yang lain ini ya Tuhan, agar dapat digunakan dan dikelola untuk hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik bagimu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan memberi kepada Tuhan dan kita memuji Tuhan. Buat teman-teman kita yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Yang berulang tahun ada 2 teman kita. Yang pertama Bapak Renalto Marpaung tanggal 3 Oktober. Dan yang kedua Bapak Pompi Hadi Suryo tanggal 4 Oktober. Dan teman-teman kita yang berulang tahun pernikahan Bapak Ibu Pompi Hadi Suryo juga pada tanggal 4 Oktober yang ke-23. Jadi ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kepada Pak Pompi ya. Bapak Ibu Zoni Susilarso tanggal 5 Oktober yang ke-20. Bapak Ibu Stefanus Antonio 7 Oktober yang ke-4. Bapak Ibu Fanuel Sam Suhendra 9 Oktober
yang kelima, Bapak Ibu Joko Pratomo 9 Oktober yang ke-45. Luar biasa, Tuhan terus tambah-tambahkan berkat, sukacita, penyertaan, perlindungan buat teman-teman kita yang boleh berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Mari kita akan pujikan pujian selamat ulang tahun sebagai wujud doa kita buat teman-teman kita yang berbahagia. Selamat. Kita buat teman-teman kita ini. Panjang umurnya, panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun. Luar biasa, Tuhan masih memberi umur panjang dan kita berdoa supaya terus Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun diberkati ya dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan. Sehat selalu dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara anggota panitia perancang gereja, jam 12 kita akan ada pertemuan lewat Zoom, nanti akan dibagikan linknya oleh panitia dokumentasi. Kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami semua dalam ibadah pagi hari ini. Kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan yang hangat, sekalipun masih secara daring sebagian besar umat Allah masih di rumah masing-masing. Kami bersyukur untuk penguatan dan pengajaran nasihat firman-Mu, dan kami mensyukuri untuk segala sesuatu yang telah sedang dan akan Tuhan perbuat di dalam hidup kami sebagai umat pilihan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang di Jakarta maupun di luar Jakarta, di luar pulau, di mana saja yang bergabung dalam ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dengan kerukunan di tengah-tengah keluarga mereka, ataupun dengan relasi mereka, siapapun mereka. Kami mohonkan berkat untuk usaha maupun pekerjaan mereka, supaya tangan Tuhan yang membuat lancar. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sekolah maupun yang kuliah. Tuhan berkenan terus menyertai mereka, menolong mereka, supaya mereka tekun di dalam belajar, kuliah, dan mereka diberkati dengan prestasi belajar yang baik. Mereka mempermuliakan Tuhan. Pasangan suami istri, siapapun yang merindukan keturunan, kami mendoakan hamba-Mu terus memohon berkat-Mu,
supaya tepat pada waktunya, waktu Tuhan, Engkau memberikan mereka keturunan, ya Tuhan. Mereka yang rindu pekerjaan, Tuhan berkenan memberkati, mendengar apa yang mereka rindukan. Bahkan ketika umat-Mu sedang menghadapi pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan, Tuhan kuatkan iman mereka, supaya mereka terus berpengharapan kepada Yesus Kristus, dan mereka mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Engkau, ya Tuhan. Mereka yang sakit, kami terus tiada henti mendoakan. Tuhan menguatkan iman mereka. Tuhan memberi pengharapan yang pasti kepada mereka. Dan Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Tuhan memberikan mujizat kesembuhan untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini dengan baik. Berilah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Kami memuji Tuhan dan menyerahkan seru doa kami pada saat ini. Kami mengakhiri ibadah ini, dan biarlah semua yang kami lakukan sungguh-sungguh hanya untuk hormat, kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Siang Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu yang di Zoom, dimanapun Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.